umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita berada di tempat ini, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia Allah yang luar biasa baiknya bagi kita. Haleluya. Saatnya kita mau bersyukur kepada Allah kita. Mari saudaraku, kami ajak untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita saat pagi hari. Kita mau menyembah, meninggikan nama-Nya yang luar biasa. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya.
Engkau Allah Maha Hadir. Engkau tidak dibatasi waktu, Engkau tidak dibatasi tempat, dan kami percaya kehadiran-Mu saat ini Tuhan di tengah-tengah perhimpunan ini. Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati ibadah kami, dan serangkaian ibadah yang akan kami lakukan pagi hari ini berada dalam pimpinan-Mu, sehingga ibadah kami adalah ibadah yang mempermuliakan Engkau, Allah kami yang besar. Kami rindu menikmati kehadiran-Mu, kami rindu menikmati persekutuan yang indah dengan-Mu Tuhan. Dan biarlah sepanjang ibadah kami menikmati suasana surgawi yang mengalir di tengah-tengah kami, sehingga kami yang datang dengan kelemahan tubuh kami dikuatkan, kami yang datang dengan keputusasaan kami boleh mendapatkan pengharapan, kami yang datang dengan duka cita kami boleh mendapatkan sukacita, dan sepanjang ibadah kami boleh menikmati kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, dan hamba membuka ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhanlah kekuatan kita, amin. Kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Yang
Kita menjadi pribadi yang semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Begitu indah hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya pagi hari ini saat kami meninggikan nama-Mu, saat kami menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan, melawat setiap kami, memulihkan keadaan kami, menyembuhkan diri kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, pujian sembah kami tidak kami nyanyikan dengan sia-sia, tapi semua menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Saat ini waktu yang lebih indah, kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah pada setiap kami Tuhan Yesus. Kami percaya firman Tuhan ini akan menjadi firman yang akan membuat hidup kami menjadi lebih indah di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Bicaralah pada setiap kami, buka hati kami, Roh Kudus persiapkan diri kami
Mampukan kami memahami, mengerti, dan melakukan firman-Mu pagi hari ini. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus, dan hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang menaungi hamba-Mu pagi hari ini. Yang berdoa Tuhan, kalau ada kuasa jahat yang berusaha merebut bagian kami Tuhan, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dari awal sampai akhir firman-Mu diberitakan, hanya kuasa dan Roh-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Jemaat Tuhan yang percaya dan siap menerima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Ada sukacita hari ini? Puji Tuhan. Kalau sekarang rasa-rasanya saya lebih enak nanya ada sukacita gitu ya, daripada nanya apa kabar jemaat Tuhan. Pasti jawabnya baik walaupun ada yang sakit ya. Gak pernah ditanya apa kabar jemaat Tuhan, sakit Pak Pendeta. Pasti jawabnya baik. Dia pulang kebaktian baru minta doa, Pendeta tolong doain. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bisa berkumpul di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang kasih dalam Tuhan, akhir-akhir ini saya menjadi sedikit resah karena semakin banyak anak-anak Tuhan yang lupa akan kewajibannya. Firman Tuhan pernah berkata, dan Tuhan Yesus menegaskan bahwa kehadiran Yesus ke dunia ini bukan untuk menghilangkan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Dan salah satu perintah Tuhan yang Tuhan sampaikan di Perjanjian Lama dan sampai saat ini saya rasa masih berlaku untuk kita adalah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Saya cukup khawatir karena hari-hari ini, akhir-akhir ini, bukan Tuhan yang membatalkan hukum Taurat, tapi Corona yang membatalkan hukum Taurat. Gara-gara Corona kita nggak bisa ibadah dan semuanya jadi online. Bahayanya adalah sekarang orang Kristen jadi terlena untuk online dan tidak mengkhususkan hari Sabat. Sebenarnya tidak ada masalah kalau misalnya kita mau ibadah online, tapi kan sekarang udah bisa onsite. Kalau Bapak Ibu bisa, usianya masuk, sehat juga, mari diusahakan untuk ibadah onsite. Karena ini pengalaman saya, mungkin Bapak Ibu tidak merasakan, tapi pengalaman saya dan rekan-rekan saya, kalau ibadah online itu banyak dari kita yang tidak mempersiapkan diri dengan baik. Ibadah jam 6 udah premier, bisa disaksikan jam 7 kalau misalnya mau mengikuti ibadah gereja. Tapi gara-gara online di rumah nggak ada yang lihat, jadi Tuhan jam 7 mah tunduh kene, nanti we jam 9. Jam 9, aduh kalem Tuhannya masaknya can angges, nanti jam 1. Jam 1 tidur siang, sore aja Tuhan, sore diajak hangout sama keluarga, nanti aja Tuhan malam, aduh malam udah ngantuk mau tidur. Tuhan saya ibadahnya Senin ya, karena kan firman Tuhan tidak mengatur Sabat itu Minggu atau Senin ya, saya memilih Senin aja. Jadi kalau online kebanyakan dari kita bukannya mengkhususkan hari Sabat, tapi kita mengatur Tuhan, mendelay ketemu Tuhan. Jadi Tuhan itu harus ngikutin jadwal kita. Kalau ke gereja kan enggak ya, ibadah jam 7, setengah 9. Kalau Bapak Ibu telat ya datangnya terlambat. Kalau Bapak Ibu datang jam 1 siang, ya mah enggak we ibadahnya lira di gereja. Tapi kan enggak gitu. Kita belajar disiplin, mengkhususkan harinya, hari Sabat untuk Tuhan. Dan ini pengalaman saya, Bapak Ibu bisa mengalami atau tidak. Biasanya kalau ibadah online itu, kalau misalnya kita mau tepat jam 7 ikut ibadah online, jarang mandi. Ya, mandinya nanti aja gitu ya. Kan nggak ada yang lihat juga. Masih pakai ini color masih pakai color gitu ya. Nggak siap buat ibadah. Tapi kan ibadah online, ya Tuhan Maha tahu lah. Tuhan tidak memandang rupa gitu kan. Tuhan memandang hati. Iya sih. Tapi juga firman Tuhan bilang, ingatlah dan kuduskanlah. Jadi Sabat itu harus dikhususkan. Kalau biasanya ada yang susah bangun pagi, ya minimal seminggu sekali lah waktu Sabat, karena waktunya khusus buat Tuhan. Yang susah mandi pagi, ya minimal seminggu sekali lah.
kita khususkan hari ini, persiapkan hari Sabat secara khusus untuk datang ke gereja, memuji dan menyembah Tuhan. Memang kita bisa menyembah Tuhan dimanapun, tapi Ibrani menegaskan kepada kita, jangan ada dari kita yang menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Saya rasa ibadah online bagus untuk persekutuan. Jadi kita nggak terbatas waktu nih. Saya dan Bapak Ibu terlibat dalam organisasi, kita punya pengurus di daerah, di nasional. Kita bisa ketemu, rapat, bisa fellowship kapan aja tanpa perlu ke satu tempat itu, dan itu sangat menguntungkan. Tapi buat bergereja, kita harus berakar, bertumbuh, berbuah di satu gereja. Saya rasa kalau Sabat hari Minggu sebisa mungkin onsite. Kecuali benar-benar kepaksa, sakit atau apalah, banyak alasannya, bisa online. Tapi kalau untuk persekutuan-persekutuan kayak youth misalnya atau fellowship, persekutuan doa, itu online sangat bagus sekali. Dan kalau ibadah online kan lebih enak ya. Modal kuota, pakai wifi, dibayar sebulan sekali, 4 minggu loh. Gak perlu persembahan, gak perlu persepuluhan, gak keluar ongkos bensin, gak perlu bayar Grab. Cuan gak? Kok untung-untungan sama Tuhan ya. Kadang orang gak mau ibadah onsite karena kayak gitu hitungannya. Tapi walaupun ibadah online, kalau namanya persembahan persepuluhan kan tanggung jawabnya dari hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang tahu lah, yang lebih tahu mana yang baik dan yang tidak. Dan yang sangat mengkhawatirkan kalau kita terbiasa ibadah online, apalagi untuk jemaat-jemaat yang terbilang belum dewasa rohani, adalah ketika ibadah online sendiri di rumah, masih banyak jemaat Tuhan yang belum bisa menjadi penyembah Tuhan dengan benar. Jangankan orang yang ibadah online, bahkan yang onsite, yang sering ke gereja, dan bahkan ada juga pelayan Tuhan yang tidak bisa menyembah Tuhan dengan benar. Sebelumnya saya mau tanya dulu sama Bapak Ibu sebelum kita melangkah lebih jauh. Tadi kan kita udah nyanyi 3 lagu ya. Ada lagu pelan, lagu cepat, lagu pelan. Nah sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu. Sebenarnya tadi waktu pujian dinaikkan, kita itu lagi bernyanyi atau lagi menyembah Tuhan? Kita itu lagi menyanyi atau lagi menyembah? Nyanyilah, kan ada suaranya. Ada yang bilang, menyembahlah kan di gereja. Berarti kalau di mobil nyanyi lagu pujian tidak menyembah Tuhan karena cuma nyanyi. Menyanyi atau menyembah? Ada yang liriknya. Dan sekarang kita masuk aja dalam firman Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana menjadi penyembah yang benar, agar kita bisa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Buka firman Tuhan dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya apa? Dalam roh dan kebenaran. Kalau kita lihat konteks ayat ini adalah peristiwa di mana Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, yang pada saat itu karena Yesus adalah orang Yahudi dan orang Samaria ini bermusuhan, Bapak Ibu. Jadi mereka jangankan berelasi, ngobrol juga nggak boleh. Bertemu tatap muka juga asa tekudu gitu ya. Jadi mereka bermusuhan, tapi Yesus bertemu dengan perempuan ini, mereka ngobrol-ngobrol sampai perempuan ini menyatakan sebuah statement bahwa nenek moyang kami menyembah Allah di gunung ini. Tapi nenek moyangmu, dia katakan pada Yesus, menyembah Allah di Yerusalem. Kemudian Yesus menegaskan sama dia bahwa akan tiba saatnya, ayat yang kita baca tadi, dan sudah tiba sekarang, bahwa orang tidak akan menyembah Tuhan di gunung ini atau di Yerusalem atau dimanapun, tapi menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran.
Jadi ketika Yesus berjumpa dengan orang Samaria dan Yesus katakan sudah tiba saatnya dan akan tiba saatnya adalah kapan? Adalah saat perempuan Samaria berjumpa dengan Yesus. Nah, bagi kita jemaat Tuhan, ketika kita sudah berjumpa dengan Yesus, kita sudah bisa menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kita bisa menyembah Tuhan tanpa terbatas waktu, tanpa terbatas dengan aturan-aturan agamawi. Karena kita bisa menyembah Tuhan dan kita bisa langsung punya akses sama Tuhan. Tuhan sudah merubah semuanya saat Dia naik di salib, tabir bait suci terbelah, sehingga kalau dulu ya, jadi orang Yahudi ini harus berdoa menghadap ke kota suci, yaitu Yerusalem. Jadi anggaplah kalau misalnya kita di sini, kemudian Yerusalem di sana, kita harus berdoa menghadap ke Yerusalem. Kalau kita berdoa menghadap ke Ciparai, doanya tidak nyampe sama Tuhan. Jadi harus ke sana. Tapi karena Yesus sudah datang dan Yesus menyatakan dirinya, Yesus bilang kita bisa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau sekarang kita sudah tidak punya titik pusat. Kita mau menyembah Tuhan dimanapun, mau berdoa dimanapun, mau menghadap manapun, tetap sembah kita dan doa kita bisa didengar oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini saya akan mengajak kita belajar melihat dua hal, bagaimana kita bisa menyembah Allah di dalam roh yang pertama, dan yang kedua di dalam kebenaran. Bahasa asli yang digunakan Allah itu roh adalah pneuma, artinya adalah roh, dan kita harus menyembah roh itu karena roh yang kita sembah adalah roh yang memberikan kita segalanya, bahkan juga termasuk kehidupan kita. Ada 3 alasan kenapa Tuhan menginginkan penyembah yang benar, yaitu orang yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Pertama, karena Allah merindukan penyembah yang demikian. Jadi Allah mencari penyembah Tuhan, bukan penyembah yang bagus suaranya, tapi penyembah yang bisa menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara-saudari ke gereja dan merasa suaranya tidak bagus, Tuhan gak cari orang yang suaranya bagus. Tuhan cari orang yang bisa menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, karena Allah adalah roh, dan karena Allah adalah roh, sehingga Allah tidak bisa disembah hanya oleh raga kita. Karena Allah adalah roh, jadi Allah juga harus disembah oleh roh kita dan juga raga kita. Sehingga kalau ada orang percaya yang hanya menyembah Allah dengan raganya, Allah tidak berkenan karena Dia ingin disembah oleh roh kita. Udah pusing? Dengar di pendeta ngomong naon sebenarnya. Ikutin aja ya. Ikutin aja. Yang ketiga, karena Allah adalah roh, maka penyembahan kepadanya tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah roh, maka ketika kita menyembah Dia, maka kita tidak bisa hanya menyembah Dia dengan tubuh kita saja, tapi juga harus menyembah Dia dengan roh kita. Oke, kalau tadi saya tanya, waktu kita nyanyi 3 lagu itu sebenarnya kita lagi menyanyi atau menyembah? Kalau kita naikkan pujian, itu kita sedang bernyanyi atau kita sedang menyembah? Agak susah ya, karena kan sama-sama aja. Masalahnya gini nih Pak, kalau kita lagi ibadah bareng gini, terus kita mau menyembah Tuhan, kita harus menyembah Tuhan pakai pujian. Kenapa? Karena dengan pujian, dengan nyanyian, pemimpin pujian membawa jemaat Tuhan untuk mengagungkan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan dengan pujian dan nyanyian. Supaya kita semua tahu, misalnya tadi pujian bilang, Rohmu yang hidupku buka hati untuk jamahanmu. Supaya kita punya sehati sepakat bahwa kita membawa hati kita kepada Tuhan, bahwa kita ingin dijamah oleh Tuhan, bahwa kita ingin dilawat oleh Tuhan. Kalau misalnya kita ke gereja dan tidak ada pujian, tidak ada nyanyian, jadinya kayak gini. Pemimpin pujian bilang, mari kita sama-sama menyembah Tuhan, tapi gak ada pujiannya. Oh, haleluya. Emang Bapak Ibu bisa ngikutin apa yang pemimpin pujian lakukan?
Atau pemimpin pujian bilang yang kayak gini, jemaat Tuhan, mari kita menyembah Tuhan dengan lalalala 8 kali. Pemimpin pujian mungkin udah tahu ya kan, lalalala udah 8. Tapi jemaat Tuhan masa harus hitung lalalala? Gak bisa. Kayak kalau kita ke gereja kita harus ada pujiannya, kita harus ada nyanyiannya. Supaya apa? Supaya kita sehati, sepakat, meminta kuasa Tuhan terjadi, menyembah Tuhan, mengagungkan namanya dengan pujian kita. Maka kalau kita memuji Tuhan, yang terjadi adalah kita sedang menyanyi sekaligus menyembah. Raga kita menyanyi, tapi biarkan roh kita menyembah Tuhan. Jadi pilihannya bukan kita sedang menyanyi atau menyembah, tapi kita sedang menyanyi juga sedang menyembah. Yang jadi masalah selanjutnya adalah kita agak sulit nih ngebedain mana ketika kita lagi menyanyi atau ketika kita lagi menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau ada pujian yang bilang kayak gini, ku nyanyi haleluya, itu kita lagi nyanyi haleluya atau kita lagi nyembah Tuhan haleluya? Kalau ini lebih gampang, misalnya gini, ku menyembah dalam kudus hadiratmu. Berarti itu kita sedang menyanyi, kita menyembah, atau kita sedang menyembah Tuhan dalam kudus hadirat Tuhan? Yang mana yang benar? Yang benar adalah kalau kita punya Roh Kudus, roh kita terkoneksi sama Roh Kudus. Ketika kita sedang menyanyi, kita juga sedang menyembah. Karena gak bisa dipisahkan. Tubuh kita ini kan satu bagian, tubuh, jiwa, dan roh. Rohnya menyembah, raganya menyanyi. Tapi tentu menyanyinya nyanyian pujian untuk Tuhan. Lalu di sini akan terjadi perbedaan. Ada lagu rohani, ada lagu dunia. Bapak Ibu pernah dengar istilah itu? Kalau di gereja jangan nyanyi lagu dunia dong. Terus orang yang gak kenal Tuhan, kalau di dunia jangan nyanyi lagu rohani dong. Tapi coba perhatikan Bapak Ibu, ini lagu dunia atau lagu rohani? Lagunya gini, ini waktu saya masih kecil, tapi keren lagunya, meminta pertolongan Tuhan. Lagunya, Tuhan tolonglah aku, janganlah kau biarkan diriku. Bagus gak lagunya? Bagus. Meminta pertolongan Tuhan, rohani sekali. Ada juga lagu yang kayak gini, ini lebih mellow. Ini minta sama Tuhan, penyertaan Tuhan. Lagunya kayak gini bilang, Tuhan dia sedang berjuang, jaga dia. Rohani banget gak? Rohani banget. Tuhan dia sedang berjuang, jagain Tuhan. Atau ada lagu juga yang kayak gini, ini meminta pengampunan Tuhan. Lagunya kayak gini, Tuhan maafkan diri ini. Itu minta pengampunan Tuhan kan? Rohani gak lagunya? Rohani banget. Itu lagu rohani apa lagu dunia, Pak? Kenapa bisa jadi lagu dunia? Karena gak kenal Tuhan yang nyanyinya. Bukan itu alasannya. Ada juga orang yang gak kenal Tuhan nyanyi lagu pujian tapi gak menyembah. Kenapa? Karena ini hanya nyanyian tapi tidak ada roh yang menyembah. Nah kalau kita di gereja kita nyanyikan lagu pujian tapi roh kita menyembah Tuhan, maka yang kita naikkan adalah pujian penyembahan untuk Tuhan. Jadi ketika kita muji Tuhan, bukan hanya mulut kita yang sedang bernyanyi, tapi biarkan roh kita juga menyembah Tuhan. Kalau Bapak Ibu perhatikan, biasa WL suka kasih tangan gini nih, ya. Tahu apa ini tandanya? Pegel. Enggak dong. Ini tandanya berarti minta penyembahan. Kalau gini nih, pemain gitar udah injek efek tuh. WL-nya kayak gini, pemain gitar langsung teo teo teo. Biasanya kalau WL udah gini, nggak ada gitar, pemain keyboard tuh bagaya, ya kan? Ting ting ting.
Katanya penyembahan. Tapi kalau kita tidak terbiasa menyembah Tuhan, kita tidak tahu bahwa roh kita bisa menyembah Tuhan, mual ngerti. Jadi ketika WL minta 5 gini, mungkin kita bilang, jeda nungguin gitar beres, baru masuk ref lagi. Bukan. Itu adalah waktu penyembahan. Diisi dengan apa penyembahan? Penyembahan itu membiarkan roh kita menyembah Tuhan. Dan yang terjadi apa? Ketika roh kita menyembah Tuhan, akan keluar dari mulut kita perkataan yang mengagungkan nama Tuhan. Makanya ketika pemimpin pujian minta untuk penyembahan atau menyembah Tuhan, atau ada pemimpin pujian yang bilang, mari sama-sama angkat suara kita menyembah Tuhan, tidak akan pernah sama penyembahan setiap orang. Karena penyembahan itu lahir dari roh kita, dari hati kita, keluar melalui ekspresi kita. Oke, kalau Bapak Ibu perhatikan, ada biasanya pemimpin pujian atau singer yang ketika menyembah Tuhan bisa berbahasa roh, bisa mengagungkan nama Tuhan, gak ada skripnya. Makanya kalau lagi pemimpin pujian bilang penyembahan, minta penyembahan, Bapak Ibu jangan berharap di sini ada keluar kata-katanya, oh syalalalala haleluya, gak ada. Karena itu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Maka saat penyembahan itu adalah saat engkau datang pribadi kepada Tuhan. Gak perlu lihat kanan kirinya. WL minta penyembahan, terus kita lihat naon penyembahan teh. Gak kayak gitu. Itu adalah justru waktu yang sangat indah. Karena kita akan membawa roh kita, diri kita untuk menyembah Tuhan. Makanya penyembahan tidak pernah sama. Walaupun WL-nya sama, ketika pelayanan minggu ini dan pelayanan minggu depan, pasti penyembahannya tidak akan pernah sama. Begitu juga dengan penyampaian firman Tuhan, dan saya percaya semua jemaat kita bisa menyembah Tuhan. Kita hanya tidak terbiasa. Tapi kita kalau sudah terbiasa membiarkan roh kita mengagung-agungkan Tuhan, memuji nama Tuhan, kita pasti bisa menyembah Dia dalam roh. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, kita belajar menyembah Dia dalam kebenaran. Mari kita buka sama-sama Mazmur 86 ayat yang ke-11. Mazmur 86 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Ku. Ku apamu? Kebenaran-Mu. Mu ini siapa? Tuhan. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Pemazmur dengan jelas menyebutkan bahwa Allah adalah sumber kebenaran. Dan bahkan Yesus saat datang ke dunia, Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran. Bukan akulah jalan menuju kebenaran, atau akulah jalan yang akan membawa engkau pada kebenaran. Bukan, tapi Tuhan bilang akulah jalan dan kebenaran. Berarti kebenaran itu siapa? Yesus. Maka kalau kita mau menyembah Dia, kita juga harus menyembah Dia dalam kebenaran. Apa artinya menyembah Yesus dalam kebenaran? Baru tercerahkan sedikit di Berelier Day-nya. Bahasa aslinya yang digunakan adalah aletheia, artinya kebenaran, yang merupakan ciri Allah, terjelma dalam Kristus, menjadi hakikat Roh Kudus, dan merupakan inti dari kebenaran Injil. Dalam Mazmur 24 ayat 3, mari sama-sama kita buka. Mazmur 24 ayat 3 sampai ayat 4. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Perhatikan baik-baik. Orang yang apa? Cuci tangan. Bersih kan? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Ini Alkitabnya hebat sekali mendukung prokes ya. Berarti siapa yang boleh datang ke gereja? Orang yang cuci tangan, pakai hand sanitizer. Bapak Ibu masuk gereja sudah bersih hatinya? Sudah murni hatinya? Nah itu mah Bapak Ibu sendiri yang tahu. Tapi kalau udah bersih tangannya, udah ya, udah bersih.
Apa yang dimaksud firman Tuhan di sini? Yang Tuhan maksudkan adalah setiap orang yang mau menyembah Tuhan harus menyembah dalam kebenaran. Artinya kita rindu hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan Tuhan ajar kita bagaimana hidup dalam kebenaran Tuhan. Yang disampaikan pemazmur tadi adalah bukan hanya sekedar menyerahkan diri pada Tuhan, tapi ada usaha kita untuk selalu membersihkan tangan kita. Ada usaha kita untuk selalu melihat kemurnian hati kita. Loh, kalau kita ngomongin layak gak layak kita menyembah Tuhan, datang ke hadirat Tuhan, kita gak pernah layak. Karena manusia kan tempatnya salah dan dosa. Tapi Tuhan ingatkan, bersihkan tangannya. Jadi kalau mau menyembah Tuhan, datang ke gereja, bukan berarti kita seperti orang yang watados gitu ya. Aku bersalah, aku berdosa, tapi datang ke gereja muji Tuhan. Bukan kayak gitu, tapi datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Maka saya senang banget kalau lihat jemaat GPS di Majalaya yang ke gereja, datang langsung duduk berdoa. Pasti doanya itu bersyukur. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang indah boleh ke gereja lagi. Dan jangan lupa doanya, Tuhan ampuni aku kalau selama ini aku punya salah terhadap Tuhan ataupun terhadap sesamaku. Hari ini aku mau datang ke hadirat-Mu, menyembah-Mu, layakkan aku Tuhan. Kita gak pernah layak, tapi saya percaya, sangat percaya bahwa darah Yesus sanggup melayakkan kita. Maka kalau datang ke gereja, kalau di gereja lain mah beda Pak. Kalau di gereja lain mah datang ke gereja langsung, selamat pagi, shalom shalom, ngerumpi, rame, lupa berdoa. Tapi kalau GPST Majalaya, bahkan ibu-ibu yang doyan ngerumpi, bapak-bapak yang doyan kongko, pasti kalau datang ke gereja doa dulu. Amin. Halo, baru gitu ya. Ya nggak apa-apa dong, yang namanya menyapa dengan sukacita mah nggak apa-apa. Tapi jangan lupa doanya. Kalau nggak doa di tempat di gereja, ya sebelum pergi ke gereja doa dulu, Tuhan layakkan aku. Tapi bener deh, sebagai penyembah yang benar, Tuhan rindukan cuma dua hal aja. Kita menyembah Dia dalam roh dan menyembah Dia dalam kebenaran. Bukan berarti kita manusia benar, bukan. Tapi kita selalu rendah hati untuk minta sama Tuhan, Tuhan tolong ampuni, tolong layakkan. Hari ini aku mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Karena banyak sekali penghalang kita untuk menyembah Tuhan. Iri hati, masih ingat kesalahan orang, membuat kita tidak bisa sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Tapi mari kita sama-sama belajar menjadi penyembah yang benar. Sayang banget loh Bapak Ibu Saudara-saudari, kita udah ke gereja bertahun-tahun tapi kita menyembah Tuhan dengan cara yang salah. Tuhan tidak menghendaki itu. Kalau Bapak Ibu pengen jadi anak Tuhan yang luar biasa menyembah Tuhan, jangan sekolah vokal. Tuhan tidak mencari orang yang suaranya bagus. Jangan sekolah musik, Tuhan tidak mencari orang yang main musiknya bagus. Lebih dari itu, Tuhan mencari orang yang bisa menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Jadi ketika kita bernyanyi, memuji nama Tuhan, biarkan mulut kita mengagungkan Tuhan dengan puji-pujian, tapi biarkan roh kita yang ada dalam diri kita menyembah Tuhan. Saya percaya setiap orang yang sudah menerima Roh Kudus pasti bisa menyembah Tuhan. Amin. Sayangnya kita tidak menyadari atau kita tidak terbiasa. Tapi saya percaya kita semua bisa menyembah Tuhan. Jadi ketika waktu, mari kita datang menyembah Tuhan. Naikkan pujian kita, syukur kita, sembah kita di hadapan Tuhan. Saya percaya kok yang memampukan adalah Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita. Untuk pemimpin pujian, para pelayan Tuhan juga, mari kita sama-sama hidup dalam kebenaran, kejujuran. Karena banyak yang mungkin kita latah ya, termasuk pendeta juga. Ketika pujian selesai, biasanya Bapak Ibu pernah perhatiin gak? Ada pemimpin pujian yang bilang kayak gini, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ada ya? Padahal Tuhan sudah penuh dengan kemuliaan, tidak perlu kita berikan kemuliaan. Berarti kalau ada jemaat Tuhan yang tidak tepuk tangan, wah berarti Tuhan tidak mulia nih karena ada orang yang tidak tepuk tangan. Saya belajar untuk menggantinya, jadi saya ganti dengan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jadi misalnya habis nyanyi, segala kemuliaan bagi Tuhan, kita bertepuk tangan. Bukan untuk memberi Tuhan kemuliaan, tapi menyatakan bahwa Tuhan penuh dengan kemuliaan. Emang kadang latah sih ya, karena udah terbiasa kan. Kita karena terbiasa kadang suka keceplosan gitu. Tapi sekarang coba deh belajar, apalagi pemimpin pujian.
supaya lebih pas. Atau kalau mau jujur mendingan bilang kayak gini aja. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Itu beneran tepuk tangan. Kita memberikan tepuk tangan kita. Terus juga jemaat Tuhan harus lebih dewasa ketika memuji Tuhan, menyembah Tuhan, harus tahu apa yang lagi dinyanyikan, jangan asal-asal nyanyi. Pemimpin pujian, singar juga memilih lagunya yang benar. Saya pernah datang ke suatu gereja, gerejanya cukup besar, jemaatnya lagi bersuka cita gitu nyanyi, tapi buat saya ada yang sedikit mengganggu gitu. Kenapa? Karena lagunya itu suka-sukamu Tuhan. Pernah tahu lagu itu? Suka-sukamu Tuhan, ku maha anjeun Tuhan. Kalau Sunda gitu ya. Kalau Jawa mungkin sakarepmu Tuhan. Mungkin maksudnya bagus ya. Jadi kan apa yang Tuhan mau jadilah sesuai kehendak Tuhan. Tapi buat saya kok kayak yang suka-suka Tuhan lah. Gitu ya. Terus juga hati-hati worship leader, pemimpin pujian. Ada lagu yang bilang kayak gini. Ini lagunya lagu lawas. Mungkin sering dibawainnya di sekolah minggu kali ya. Pernah dengar lagu ini gak Pak? Kok saya jadi lupa lagunya? Oh ini. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Aduh sayang banget ya sekarang kita gak bisa gandengan tangan ya. Anak-anak muda nih yang kalau Yud pilih sebelah gebetannya biar siapa tahu ada lagu bergandengan tangan gitu. Jadi sekarang udah gak bisa ya. Tapi lagu itu bahaya banget. Kalau endingnya bilang saling mengasihi dulu ya waktu masih gandengan tangannya. Di antara kami keluarga kerajaan Allah. WL minta ending. Kita lagi sukacita. Keluarga kerajaan Allah. Tadinya senang jadi keluarga keras semua segereja ini ya. Mendingan gak nyanyi ya Pak daripada menyatakan diri sebagai keluarga keras. Ada juga pujian yang bilang kayak gini Pak. Kau bukan Tuhan yang melihat apa? Rupa. Widih, Pak Hadi tahu banget lagunya. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan apa? Kepadamu. Minta ref. Jemaat Tuhan katakan, kau bukan Tuhan. Terus kita nyanyi, kau bukan Tuhan. Tuhan lihat, emang gua siapa kalau bukan Tuhan? Hati-hati ya. Pemimpin pujian punya tanggung jawab lebih gede nih. Jemaat Tuhan yang kasih dalam Tuhan, setiap minggu hari Sabat, jadikan itu momen yang full sebagai hari penyembahan kita untuk Tuhan. Apalagi pas di gereja, cuma 1,5 jam, cuma 3 lagu. Jangan sampai kita kehilangan berkat dari hanya 3 lagu yang bisa kita naikkan di hadapan Tuhan. Tapi gunakan 3 lagu tersebut sebaik mungkin, sehingga mulut kita akan memuji-muji, mengagungkan nama Tuhan, dan biarkan roh kita dengan bebas menyembah Tuhan. Maka jemaat Tuhan GPSD Majalaya ketika worship leader ajak kita untuk menyembah Tuhan, kita bukan menikmati musiknya, tapi kita menikmati kehadiran Tuhan, jamahan Tuhan pada diri kita. Biarkan roh kita meninggikan nama Tuhan dan mengagungkan namanya. Sehingga dari GPSD Majalaya akan lahir apa yang Tuhan bilang. Akan datang waktunya, dan sekaranglah waktunya. Akan ada penyembah-penyembah benar yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu mau jadi salah satunya. Amin. Bukan hanya penyanyi buat Tuhan, tapi penyembah. Bukan hanya raga kita yang memuji Tuhan, tapi roh kita yang menyembah Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, ada kuasa di dalam pujian. Amin. Ketika kita menyanyikan pujian, roh kita menyembah Tuhan, kita meminta kepada Tuhan, saya percaya sesuatu terjadi. Saya percaya sesuatu terjadi.
Dan kalau kita rindu apa yang kita mau, apa yang Tuhan kehendaki terjadi pada kita saat ini, mari kita sama-sama belajar menyembah Tuhan. Amin. Saya undang pemain musik untuk maju. Musik leader dan singer. Jemaat Tuhan, kita persiapkan diri kita, hati kita, roh kita lebih sungguh lagi datang menghampiri tahta Tuhan pagi hari ini. Terima kasih. Saya undang kita semua untuk berdiri. Saya rindu pagi hari ini menjadi waktu yang indah, karena engkau punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Biarkan pagi hari ini rohmu menyembah. Biarkan pagi hari ini Tuhan melawat hidupmu. Biarkan pagi hari ini Tuhan menjamah hidupmu. Biarkan pagi hari ini bukan hanya mulutmu yang memuji Tuhan, tapi lebih lagi rohmu yang akan mengagung-agungkan nama Tuhan. Dan kita semua percaya roh kita menjadi bagian dalam kehidupan. Dan kita semua percaya Roh Kudus Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar ku cinta, sebab Engkaulah Rajaku, Engkaulah Rajaku, Engkau sahabatku dan sahabatku. Engkau terindah Tuhan, terindah, termanis bagiku. Mari mau sembah Engkau. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juara seperti Kau, Yesus. Mari sama-sama angkat tangan kita, katakan ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Saya mau belajar menyembah-Mu saat ini Tuhan. Karena Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami tinggikan Tuhan Yesus. Dan kebenaran, tak seorang pun juara seperti Kau, Yesus. Cuma Tuhan belajar angkat suaramu. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Jangan ada satupun yang menghalangimu. Jangan ada satupun yang menghambatmu menyembah Tuhan pagi ini. Angkat suaramu, angkat rohmu di dalam nama Yesus. Haleluya. Tak seorang pun jual seperti kau, Yesus. Dengan imanmu katakan, ku sembah kau Tuhan. Bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Kalau saat ini Engkau sudah mengingatkan kami supaya kami menjadi penyembah-penyembah yang benar, penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami hanya bernyanyi, dengan mulut kami hanya menaikkan pujian nyanyian di hadapan-Mu, namun roh kami tidak menyembah Engkau. Dan biarlah kami terus belajar untuk memuji Engkau dan roh kami menyembah Engkau, sehingga kami memiliki komunikasi yang indah dengan Engkau dalam penyembahan kami. Dan bahkan kami menikmati hadirat-Mu yang menjaga memulihkan kami melalui puji dan sembah yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kiranya firman-Mu terus tinggal di dalam hati, selalu mengingatkan kepada kami supaya kami benar-benar menjadi penyembah-penyembah yang benar, penyembah yang selalu menyembah di dalam roh, penyembah yang berada di dalam kebenaran-Mu. Dan bahkan lewat penyembahan juga boleh mengubah kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terus pakai Tuhan untuk menyampaikan firman-firman, untuk membentuk dan membangun kami, sehingga kami boleh semakin dewasa di dalam Engkau. Bapa, kami juga bersyukur buat pemeliharaan-Mu. Kami bersyukur buat berkat-berkat-Mu. Kami bersyukur untuk selalu memenuhi kebutuhan hidup kami. Dan di kesempatan yang indah ini Tuhan, kami akan memuliakan Engkau dengan persembahan kami, dengan persepuluhan kami. Kami rindu hidup di dalam ketaatan. Kami mau mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu ya Tuhan. Dan kiranya kemuliaan hanya bagi Engkau. Bapa, kami juga bersyukur buat pimpinan-Mu dalam ibadah kami pagi hari ini. Engkau sudah memimpin dari awal sampai akhirnya. Dan sebentar kami akan pulang. Tuhan yang menyertai kami. Biarlah kami pulang dengan keselamatan yang datang daripada-Mu, sehingga kami sampai rumah kami. Kami boleh kembali berkumpul dengan keluarga kami, berbagi sukacita, berbagi kebahagiaan di tengah-tengah keluarga kami. Dan akhirnya sidang yang kasih Tuhan, di akhir ibadah, angkatlah tangan-Mu untuk terima berkat Tuhan. Cinta kasih dan kemurahan dari Tuhan tertuju kepada-Mu. Diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah hidup nikah-Mu, diberkatilah keturunan-Mu, diberkatilah pekerjaan dan usaha-Mu,
diberkatilah studimu. Tuhan yang berkuasa atas hidupmu, membuatmu berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat ini. Hamba memohonkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.